Ini sih tips aja dari gue, usahain pakai Hai, selamat pagi waktu Swedia. Jadi ini adalah Christmas morning guys. Dan kali ini kita mau bikin special breakfast. Ini tuh tradisinya orang Swedia. Breakfast Natalnya itu makan bubur nasi. Jadi ini bubur nasinya jangan kalian bayangkan seperti bubur ayam di Indonesia ya guys. Sayangnya bukan. Jadi ini bubur nasi khas Swedia di hari Natal. Biasanya pagi-pagi itu kita makannya ini, dipakein susu dan juga bubuk kayu manis atau bubuk gula juga boleh kalau yang mau lebih manis. Nah ini gue juga lagi siapin sandwichnya ya guys. Jadi ini gue mau pakai baget. Baget ini nanti gue belah dua jadi setengah-setengah aja karena itu gede banget ya guys rotinya dan tebel. Nah ini nanti mau gue kasih keju chèvre atau keju susu kambing gitu ya kayaknya ya kalau gue nggak salah ya. Pokoknya keju chèvre, terus nanti dikasih butter sama dikasih selai buah tin atau buah surga. Nah habis itu baru juga gue kasih kacang walnut guys. Ini tuh enak deh, coba deh kalian bikin di rumah dan cobain rasanya gimana, enak apa enggak. Soalnya gue suka banget nih pakai keju chèvre itu sama selai buah tin. Jadi rasanya tuh asin-asin dari keju bercampur dengan manis-manis dari selai buah tinnya itu. Enak banget deh. Plus ada crunchy-crunchy-nya juga dari kacang walnutnya itu gitu. Ngomong-ngomong tentang perayaan Natal di Swedia nih guys, jadi gue mau sharing sedikit ya tentang Natal di Swedia ini sendiri. Jadi di sini itu Natal sendiri itu tidak terlalu berkaitan dengan perayaan agama atau ya seperti kita di Indonesia gitu. Jadi kira-kira begitu guys, nggak semuanya ya, tapi yang gue tahu mostly memang perayaan Natal di Swedia itu tidak terlalu berkaitan dengan agama. Namun mereka menggunakan momen itu untuk berkumpul bersama keluarga dan menjalankan tradisi-tradisi lainnya selama perayaan Natal begitu. Natal sendiri di sini adalah tradisi atau momen di mana seluruh keluarga bisa berkumpul gitu loh. Jadi ada ada kesempatan di mana kita semua sekeluarga bisa berkumpul. Hal itu juga tidak terlepas dari memang tradisi atau kulturnya orang Swedia di sini ya guys. Jadi kayak kita mau ketemu teman atau keluarga sekalipun atau anak sekalipun atau orang tua sekalipun, kita tuh nggak bisa yang asal datang ke rumah gitu ngetok-ketok gitu terus tiba-tiba kita bertamu gitu. Di sini tuh nggak bisa atau bukan kulturnya begitu. Jadi kita memang harus bikin janji dari 2-3 bulan sebelumnya tuh kita udah harus cari waktu atau bikin janji sama orang yang mau kita temuin atau yang kita mau bertamu atau yang mau kita undang gitu. Jadi undangannya itu dari jauh-jauh hari. Maka dari itu kesempatan momen Natal ini adalah momen dimana memang kita udah tahu semua satu keluarga kita akan menyempatkan waktu untuk bertemu dan berkumpul semua sekeluarga gitu. So, jadi tahun ini guys, kita ngerayain kumpul-kumpul keluarganya kebetulan di rumah kakak ipar. Jadi nanti gue sama keluarga akan pergi datang ke rumah kakak ipar. Nah, di sana mereka yang akan nge-host kita. Nah, tahun depan baru deh giliran kita yang nge-host keluarga kakak ipar. So, jadi guys, kali ini kita dapat mandat buat bikin
bikin dessert atau makanan penutup nanti buat acara kumpul keluarganya. Nah, nanti rencananya gua mau bikin cheesecake, tapi cheesecake-nya ini agak berbeda guys, karena ini momen Natal, jadi gua mau bikin bagian dasarnya itu bukan biskuit yang seperti biasanya, melainkan biskuit dari bahan adonan gingerbread itu loh guys. Nah, itu kan rasanya typically rasa-rasa cookies musim Natal ya. Jadi gue mau pakai itu. Terus nanti toppingnya juga pakai lingonberry gitu loh. Oke, nah ini kita sarapan dulu ya guys. 2,000 years later. Oke, ini kita lagi ada di sentrum deket rumah kita. Jadi ini sekitar 10 menit jalan kaki aja. Jadi kita putusin untuk jalan-jalan keluar sebentar guys, sambil menghirup udara segar. Jadi kita mau ke sentrum, lihat-lihat Christmas market yang ada di sentrum deket rumah kita. Jadi penampakannya seperti ini ya, seperti biasa lah ya Christmas market pada umumnya. Banyak lampu-lampu, hiasan Natal, jualan perintilan winter, ya gitu-gitu deh. Pokoknya kita intinya cuma mau keluar jalan-jalan sebentar untuk menghirup udara segar. A few moments later. Oke, ini kita udah di rumah lagi dan ini gua lagi mau siap-siap untuk bikin cheesecake yang tadi gue bilang guys. So ini Jojo juga lagi bikin permen ya guys, permen coklat dicampur licorice gitu. So jadi dia juga mau siap-siap untuk bikin permennya itu, sedangkan gua lagi siap-siapin bahan-bahan untuk bikin cheesecake-nya. Untuk bahan cheesecake-nya sendiri itu nanti gua pakai 100 gram coklat putih. Nah, itu coklat putihnya nanti kita lelehkan dulu ya, guys. Terus ada 3 desiliter whipped cream sama 300 gram keju cream. Krim kejunya itu gue biasa pakai yang Philadelphia itu aja, guys. Jadi bahan-bahannya itu ini gue ada gula pasir ya guys, gula pasirnya 3/4 desiliter aja, sama ini lingon beku, lingon yang kemarin kita beli supermarket itu. Nah ini gue pakai 2,5 desiliter aja. Nah ini nanti lingonnya kita panasin dengan gula tadi sampai lingonnya itu sedikit mencair atau jadi lembek itu ya guys. Jadi nanti teksturnya itu berubah jadi kayak selai-selai gitu. Nah ini dipanasin aja. Setelah jadi ini kita sisihkan dulu ya guys sampai benar-benar dingin. Nah sambil nunggu ini dingin, yuk kita bikin bahan untuk cheesecake-nya.
Oke, ini gue udah siapin loyangnya ya guys dengan paper bag. Ini loyangnya gue sekitar 24 cm deh kalau nggak salah ya. Nah sekarang ini kita mau siapin bagian dasar cake-nya ya guys. Jadi ini itu gingerbread yang gue giling, gue halusin sampai bener-bener halus ya. Nah ini kita campurin dengan mentega yang udah kita cairin. Ini menteganya sekitar 100 gram mentega ya guys. Dan gingerbreadnya ini 150 gram. Nah terus udah deh kita aduk-aduk aja nih sampai rata dan sampai bener-bener kecampur. Nah setelah itu kita masukin deh ke loyangnya, terus kita ratain dan kita teken-teken aja ya guys, jadi biar padat di dasar loyangnya gitu. Nah udah itu kita sisihin dulu. Sekarang kita mau kocok 3 dl whipped cream dulu. Nanti kita kocok sampai ngembang. Setelah itu kita kasih vanili, terus cream cheese-nya, terus sama susu kental manisnya. Dan jangan lupa coklat putih yang udah tadi kita lelehin juga. Nah, gue juga mau kasih saran nih guys, kalau kita lagi ngocok whipping cream gini atau biasanya kita ngocok putih telur waktu kita bikin marble cake gitu ya. Ini sih tips aja dari gue, usahain pakai mangkuk kaca kayak yang gue pakai ini atau mangkuk yang dari stainless steel. Jangan pakai mangkuk yang dari plastik. Kenapa? Karena di plastik itu biasanya bekas-bekas minyak makanan itu masih menempel guys. Bahkan kalaupun kita udah cuci bersih, itu bisa sering aja masih nempel ya. Dan itu bisa mengakibatkan telur putih tadi atau whipping cream yang kita kocok itu nggak bisa mengembang karena masih ada lemak-lemak dari mangkuk plastik itu tadi. Nah makanya usahakan kita pakai mangkuk yang kaca atau stainless steel. Oke, udah ini kita semua udah aduk campur rata dan waktunya kita masukin ke loyang ya guys yang tadi udah kita siapin bahan dasarnya. Nah ini tadi gua nggak ke filming masukin bahannya ke loyang, yang jelas ini masukin aja terus dihentak-hentak gitu ya biar sedikit mengurangi angin-angin yang ada di dalam loyangnya itu. Nah setelah itu baru deh kita masukin toppingnya, kita ratain aja di atas cheesecake-nya. Nah, kalau udah selesai, masukin deh ke freezer. Minimal 4 jam ya guys. Dan kalau bisa sih semalaman gitu. Nanti waktu mau di serving, setidaknya keluarin dulu 10-15 menit sebelum dipotong. Nah, gini deh jadinya. Cantik kan warnanya? Once again, happy holiday ya guys. Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih udah nonton.